Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai unsur periode ketiga berorientasi mitigasi bencana. Tanah merupakan media pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanah mengandung berbagai unsur yang diperlukan tanaman. Tanah longsor menyebabkan karakteristik tanah berupa kandungan unsur di dalamnya mengalami perubahan. Unsur tersebut merupakan anggota unsur periode ketiga. Unsur apakah yang mengalami perubahan itu, dan apa sajakah anggota unsur periode ketiga? Ayo kita bahas. Terjadinya tanah longsor menyebabkan sifat kimia tanah mengalami perubahan. Sifat kimia tanah tersebut adalah kapasitas tukar kation atau KTK. Na yang berupa Na+ pada tanah bekas longsor lebih tinggi daripada tanah luar longsor. Na yang berada pada tanah dengan konsentrasi tinggi dapat merusak struktur tanah sehingga tanah menjadi padat. Na merupakan unsur periode ketiga yang mempunyai manfaat lain dalam kehidupan. Unsur periode ketiga dalam tabel periode unsur terdapat pada bagian yang ditandai dengan kotak berwarna merah. Anggota unsur periode ketiga terdiri dari Na, natrium, Mg, magnesium, Al, aluminium, Si, silikon, P, fosfor, S, sulfur atau belerang, Cl, klorin, dan Ar, argon. Sifat-sifat unsur periode ketiga. Yang pertama, jari-jari atom dari Na ke Ar semakin kecil. 2. Energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar. 3. Titik didih dan titik leleh dari Na naik sampai Si, lalu turun pada P, naik ke S dan turun secara teratur. 4. Sifat reduktor dari Na ke Cl semakin lemah, sedangkan sifat oksidator semakin kuat. 5. Unsur-unsur periode ketiga di alam berada dalam bentuk senyawa, kecuali belerang dan argon. 6. Sifat logam dari Na sampai Ar semakin menurun. Sodium, magnesium, aluminium merupakan logam dengan struktur kristal logam raksasa, mempunyai kilap logam dan daya hantar listrik yang baik. Silikon merupakan semi logam dengan struktur kristal kovalen raksasa dan mempunyai sifat semikonduktor. Fosfor dan sulfur merupakan unsur non-logam dengan strukturnya kristal molekul sederhana. Kelimpahan unsur periode ketiga. Aluminium tersebar di kerak bumi pada mineral atau batuan sebagai aluminium silikat atau tanah liat, bauksit, kriolit, Na3AlF6, dan korundum, Al2O3. Biji aluminium diperoleh dari biji bauksit atau aluminium oksida hidrat, Al2O3H2O. Silikon merupakan unsur terbanyak kedua di kerak bumi setelah oksigen. Silikon tersebar di kerak bumi sebagai mineral silikat dan silikon dioksida atau kuarsa, SiO2. Manfaat unsur periode ketiga. Yang pertama, natrium digunakan sebagai bahan natrium benzoat. Magnesium digunakan sebagai badan pesawat terbang karena bersifat ringan dan tahan karat. Berupa magnesium merupakan alloy antara Mg dan Al. Aluminium digunakan sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Silikon digunakan sebagai solar cell. Fosfor digunakan sebagai bahan membuat korek api, yaitu fosfor merah. Sulfur digunakan untuk membuat asam sulfat. Klorin digunakan untuk bahan pemutih pakaian atau pengelantang, NaClO. Argon digunakan untuk mengisi bola lampu agar filamen wolfram tidak mudah terbakar. Bola lampu tersebut adalah lampu pijar. Dampak negatif unsur periode ketiga. Yang pertama, aluminium dapat merusak kulit, dapat meledak di udara apabila dalam bentuk bubuk dipanaskan.
Senyawa aluminium yang bereaksi dengan karbon akan berdampak pada pemanasan global. Senyawa tersebut adalah Al2O3. 2. Silikon. Silikon dapat menyebabkan kerusakan bentuk dan melemahkan beberapa otot wajah apabila digunakan untuk kecantikan wajah. Karena silikon dapat membentuk gumpalan dan memblokir aliran darah ke jaringan atau organ tubuh. 3. Fosfor. Biji fosfor yang diolah menjadi fosfat larut dalam air menghasilkan limbah radioaktif karena biji fosfor mengandung uranium. Fosfor putih mempunyai sifat racun digunakan untuk racun tikus, sehingga apabila terpapar, tubuh dapat mengalami keracunan. Natrium tripolifosfat yang dimanfaatkan untuk deterjen dapat menyebabkan tumbuhnya gulma. Pupuk fosfat yang digunakan secara berlebihan merusak struktur tanah dan dalam jangka panjang menyebabkan tanah menjadi keras sehingga tidak produktif. 4. Sulfur. Hidrogen sulfida atau H2S merupakan gas yang sangat beracun dengan bau seperti telur busuk sehingga dapat menyebabkan kematian apabila terhirup. Asam sulfat atau H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi karena merupakan zat higroskopis. Cara pembuatan unsur periode ketiga. Yang pertama, natrium melalui proses Dawn. 2. Magnesium melalui elektrolisis lelehan garam kloridanya, yaitu pemanasan oksidanya dengan karbon. 3. Aluminium melalui proses Hall. 4. Silikon. Terdapat dua cara. Yang pertama, reduksi pasir silika atau kuarsa SiO2. Serta silikon murni berasal dari reduksi Na2SiF6 dengan logam natrium. 5. Fosfor. Terdapat dua jenis, fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih melalui proses Wohler, fosfor merah melalui pemanasan fosfor putih sampai suhu 300 derajat Celcius tanpa udara bebas. 6. Sulfur atau belerang. Terdapat dua cara. Yang pertama, pengambilan deposit belerang melalui metode Fras dan metode Sicilia. 2. Pembuatan H2SO4 melalui proses kontak dan proses bilik timbal. 7. Klorin melalui proses Dawn, proses Gibbs, proses Deacon, mereaksikan CaOCl2 dan H2SO4, serta mereaksikan KMnO4 dan HCl. 8. Argon melalui destilasi bertingkat udara cair. Demikian pembahasan mengenai unsur periode ketiga berorientasi mitigasi bencana. Terima kasih.